Konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2025 berhasil membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketar-ketir hingga memberikan kecaman kepada anggota BRICS. Forum yang digelar di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brazil, dengan tema Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance ini dihadiri oleh Presiden Prabowo, didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beberapa pejabat lainnya. Erlangga juga menjelaskan pertemuan tingkat tinggi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders Declaration. Unilateralisme Amerika terancam. Apakah BRICS mencoba memosisikan dunia dalam multilateralisme dan bagaimana posisi Indonesia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Yona, Direktur TEVI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kita ketahui Dr. Yuwana, Trump memperingatkan ia akan mengenakan biaya masuk tambahan sebesar 10% kepada negara manapun yang berpihak kepada BRICS ini yang menurutnya mengadopsi kebijakan anti-Amerika. Indonesia juga dengan presidennya Pak Prabowo serta Afrika Selatan adalah dua negara BRICS di antara 14 negara baru yang menerima surat peringatan dari Donald Trump terkait tarif yang tinggi akan diberlakukan 1 Agustus. Menurut analisa Anda, bagaimana terkait hal ini, Bung? Ya, terima kasih, Bung Anggi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi, peringatan Trump terhadap negara-negara yang dianggap berpihak berpihak dalam tanda petik kepada BRICS ini dengan ancaman tarif tambahan 10%, ini menandai ada eskalasi yang sangat tajam strategi proteksionisme Amerika sekaligus membuka babak baru persaingan geoekonomi global. Itu jika benar Indonesia termasuk dalam 14 negara yang menerima surat peringatan tersebut, Bung Anggi, maka tentu dampaknya akan signifikan baik secara ekonomi, politik maupun strategis. Kenapa? Karena Trump menganggap BRICS ini kan bukan sekadar aliansi ekonomi, tapi juga ancaman geopolitik terhadap dominasi dolar dan hegemoni Amerika Serikat. BRICS yang anggotanya kan Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, kemudian ditambah dengan anggota baru seperti Indonesia, terus kemudian Mesir, Uni Emirat Arab, itu memang diduga akan memperkuat isu dedolarisasi itu. Dan tentu ini akan menantang lembaga-lembaga barat seperti IMF dan World Bank. Maka wajar jika Trump mengeluarkan ancaman itu, Bung Agi. Perlu diketahui justru sebetulnya ancaman tarif Trump ini kan seharusnya dimaknai tidak sekedar soal ekonomi semata, tapi merupakan bagian dari strategi containment gitu. Adanya multipolar baru tatanan dunia ini yang harusnya Indonesia harusnya berani tampil mandiri sebagaimana dulu di era Asia Afrika dulu. Indonesia komandan konferensi Asia Afrika dulu. Harusnya Indonesia itu mengambil inisiatif untuk memimpin tatanan multipolar baru ini. Tentu dengan isu dan motivasi tauhid Islam. Begitu, Bung Anggi. Dan menurut Anda, Trump mengancam akan membubarkan kongsi ekonomi BRICS dengan penerapan tarif impor segera terhadap negara-negara anggota BRICS. Apakah BRICS ancaman nyata bagi Amerika secara politik dan ekonomi, dan menurut Anda apa yang membuat Presiden Donald Trump sedemikian terlihat ketakutan menghadapi koalisi ini, Bung? Jadi menganalisis pertanyaan Anda, Bung Anggi, sebetulnya mengarah pada dua kata kunci yang sangat strategis. Yang pertama, pertarungan antara superioritas Amerika Serikat dan emergensi multipolaritas global
ya melalui aliansi baru seperti BRICS ini. Tapi sebetulnya dua-duanya ini kan masih masih dalam satu payung ideologi kapitalisme sekuler. Jadi memang ya Trump itu dan banyak elit Amerika Serikat yang lain itu melihat BRICS ini jauh lebih dari sekedar aliansi ekonomi ya, melainkan potensi koalisi geopolitik anti hegemonik ya yang mengancam dominasi Amerika Serikat ya, meski masih dalam payung kapitalisme sekuler sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Kalau orang Jawa bilang itu sebetulnya lagi ngerungsungi gitu loh, Bung. Ya, lagi ganti kulit gitu loh. Nah, eh, akan mengulang permainan lama yang kemudian ditata seakan menjadi baru. Jadi ujung-ujungnya juga kapitalisme juga, Bung Anggi. Dan menurut Anda, selama dekade terakhir, BRICS telah berkembang dari 4 menjadi 10 anggota, termasuk Indonesia yang bergabung pada awal tahun ini. Arab Saudi juga terdaftar sebagai anggota tetapi belum mengonfirmasi statusnya. Blok ini juga memiliki 9 negara mitra, sementara puluhan negara lainnya sedang mengantri untuk bergabung. Menurut Anda, apakah BRICS harus didukung dunia muslim, Bung? Eh, ini pertanyaan yang strategis, Bung Anggi. Apakah BRICS harus didukung dunia Muslim? Jadi memang kalau kita lihat flashback ke sejarah ya, beberapa puluh tahun ya terakhir ini ya, selama puluhan tahun ini kan memang sejak Khilafah Utsmaniyah runtuh ya, dunia Muslim ya, khususnya negara-negara Timur Tengah, Asia Selatan, termasuk Afrika Utara, bahkan Indonesia ya, itu kan terjebak dalam sistem global. Ya. Ada ada di bawah dominasi negara-negara Barat ya, seperti G7, terus kemudian IMF, World Bank, WTO itu kan. Jadi menempatkan mereka sebagai eksportir bahkan eksportir utama bahan mentah ya, termasuk juga pasar barang industri, itu kemudian juga tidak sedikit negeri-negeri Muslim ini apa menjadi objek utang luar negeri, bahkan menjadi target kebijakan luar negeri hegemonik ya, ada invasi, sanksi, kemudian pergantian rezim yang sangat brutal ya, misalnya di Irak kemarin, terus Saddam Hussein itu, terus kemudian berbagai kasus itu, yang semua itu pasti ada pengaruh pimpinan Barat yaitu Amerika Serikat. Nah, pada kondisi seperti ini itu muncullah bridge yang kemudian dalam perkembangannya Bridge ini menawarkan alternatif baru dalam beberapa hal ya, misalnya terkait institusi keuangan ya, ada New Development Bank. Terus kemudian bahkan negara-negara yang memiliki kepentingan sama yang menolak dedolarisasi yang promosi dedolarisasi yang menolak hegemoni Amerika itu bisa bergabung tanpa syarat ideologi sama sekali ya. Itu jadi alternatif baru yang mendorong multipolaritas ini ya, bukan dominasi unipolar Amerika ya. Ini seakan-akan bisa membebaskan dunia Muslim dari ketergantungan ekonomi politik Barat atau dari ketergantungan ekonomi politik dolar kalau kita bicara dengan mata uang. Nah, tapi kan tetap saja ini masih berbasis ideologi kapitalisme sekulerisme, Bung Anggi. Jadi Bridge itu Bridge itu bukan blok Islam loh ya. Ya, Bridge itu bukan blok Islam. Nah, seandainya terwujud multipolar baru pun ya, bukan multipolar Islam. Mengapa umat Islam tidak menggunakan Islam saja sebagai multipolar baru, sebagai blok baru? Ya, kalau kemudian Iran, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Mesir, bahkan Indonesia ya, yang kini masuk bridge itu, yang dikhawatirkan nanti akan terjebak oleh lubang yang sama, akan terjebak oleh kapitalisme lagi. Kenapa? Karena bridge akidahnya masih akidah kapitalisme. Bridge ideologinya masih ideologi kapitalisme. Meskipun memiliki problem isu yang sama ya. Sama-sama kepentingan ekonomi umat misalnya, atau sama-sama mengurangi ketergantungan pada dolar dan barat misalnya. Bahkan kan bisa membuka ruang kedaulatan politik baru loh. Ini bridge ini.
Tapi ya tadi itu tetap harus menjadi catatan, Bung Agi. Bagaimanapun juga kita ingat ya, track record anggota BRICS ya, misalnya Cina. Ya, Cina itu kan memiliki catatan buruk atas penyiksaan mereka pada Muslim Uighur. Iya kan? Terus kemudian India juga begitu. India itu di bawah Modi itu menunjukkan tren Islamofobia sangat kuat itu kan. Sangat struktural dan bahkan sangat akut gitu loh. Nah, nah kalau kemudian konsensus bridge ini kita pakai ya, ini kan sama sekali juga tidak berpihak kepada Palestina kan? Bridge ini kan mana statement anggota-anggota Bridge yang berpihak kepada Palestina? Itu meski meski Iran vokal ya, Afrika Selatan vokal, tapi tetap aja omon-omon saja, tidak ada bukti nyata keberpihakannya kepada Palestina. Tidak ada satu peluru pun dari negara-negara anggota BRICS yang mengarah ke Israel. Kan tidak ada. Artinya, Bung Anggi, dukungan terhadap bridge ini sifatnya hanya parsial saja, sifatnya hanya pragmatis saja, bukan dukungan yang sifatnya ideologis. Ya, Eh, padahal secara ideologis kan Islam itu mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah itu yang di Quran surah Al-Hujurat itu kan, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka kemudian harusnya dunia muslim perlu bersatu dan membangun kekuatan bersama ya, termasuk lewat aliansi yang melindungi mereka ya, yang yang kekuatan hakiki ya, yang kekuatannya itu kekuatan hakiki, kekuatan umat yang memang betul-betul lahir jika dipimpin oleh sistem Islam, dipimpin oleh sistem Islam yang kafah ya, bukan hanya melalui aliansi pragmatis global saja begitu, Bung Anggi. Tersengat oleh sanksi dan tarif barat yang tadi juga Anda paparkan, beberapa negara seperti Rusia dan Cina mempelopori apa yang dimaksud sebagai langkah dedolarisasi dengan menyelesaikan kesepakatan energi dalam mata uang rubel dan yuan. Ambisi yang lebih besar seperti mata uang bersama yang didukung emas yang dijuluki UNIT. Menurut Anda, apakah ini menjadi peluang baru untuk menyingkirkan dominasi Amerika serta dolar? Bagaimana, Bung, tanggapan Anda? Iya, iya, iya. Ya memang betul sekali, Bung Agi ya. Dan ini sudah waktunya ya untuk revolusi sistem keuangan global. Itu. Jadi isu dedolarisasi ini kan memang inisiatif Rusia dan Cina ya. Eh, Tidak sekedar akibat isu sanksi dan tarif resiprokal kemarin itu yang dicanangkan oleh Presiden Trump itu, tapi juga akibat eksklusifisme sistem keuangan global yang memang berbasis dolar, sangat eksklusif sekali dolar ini, sampai membuat Amerika itu bertindak semena-mena itu. Nah, kemudian kok muncul isu dedolarisasi ini kan sebetulnya ini alternatif terhadap dominasi dolar Amerika yang penuh dengan riba ya, dalam bentuk mata uang bersama yang berbasis emas yang tadi yang disebut unit itu. Harapannya memang eh, eh, apa harapannya memang sistem keuangannya itu sistem keuangan Islam begitu loh, yang anti riba. Sehingga bagi kita umat muslim ya, termasuk harusnya negeri-negeri muslim ini wajib mendukung sistem unit yang kemudian berbasis anti riba tadi, yang berbasis emas dan perak ya, sebagai mata uang emas dan perak yang rencananya mau digunakan oleh bridge tadi, sehingga tidak berbasis dolar lagi. Em, eh, tetapi memang eh, apa unit ini kan memang harus didukung oleh cadangan emas atau eh, apa produk-produk atau komoditas-komoditas real ya. Misalnya minyak, kalau kita lihat Timur Tengah kan kaya dengan minyak, terus kemudian gas, rare earth dan sebagainya. Terus kemudian untuk transaksi perdagangan antar anggota. Jadi tidak sekedar pada sistem keuangan global yang berpindah dari dolar ke unit ya, dalam tanda petik yang kemudian berbasis emas ini, tapi juga butuh sistem-sistem yang lain ya, sistem politiknya, termasuk juga sistem pemerintahannya ya, khususnya dalam mengelola energi ya.
mengelola sumber daya alam yang sangat melimpah ini. Jadi eh, di negeri-negeri Muslim ini kan kaya dengan bahan mentah, itu butuh teknologi juga, itu sehingga kemudian eh, kalau selama ini masih dikelola oleh swasta, swasta asing lagi, itu kan merupakan bentuk pengkhianatan. Harusnya kalau dengan sistem ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam di negeri-negeri Muslim ini diserahkan kepada negara, menjadi tanggung jawab negara untuk sebesar-besar kemakmuran warga negara dimanapun mereka berada, di negeri manapun mereka berada. Itu sehingga kemudian bisa memperkuat stabilitas keuangan dunia Islam. Gitu, bisa memperkuat stabilitas politik dunia Islam, bisa memperkuat stabilitas sosial dunia Islam. Itu ya, begitu. Jadi eh, mata uang unit ini ya, meskipun sifatnya masih parsial, konteks ekonomi yang sekarang diwacanakan oleh Rusia dan Cina itu ya, ini sifatnya sudah lumayan mengglobal. Tapi umat tidak boleh kemudian hilang konsentrasi ya, Bung Anggi ya. Umat tidak boleh hilang konsentrasi pada agenda utamanya ya, pada qadhiyah masyriahnya yang sifatnya lebih dari parsial ya, yaitu sistemik yang kemudian diterapkannya Islam secara kafah ya, tentu dalam naungan khilafah Islamiyah. Begitu Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Jazakallah Bung Yana untuk paparnya, lagi-lagi nih memompa semangat kita, lagi-lagi dominasi Amerika dan sekutunya ini memang tidak ada makan siang gratis, bahkan mereka cenderung untuk membuat dominasi serta tadi menyingkirkan yang tidak sejalan dengan mereka. Jazakallah sekali lagi Bung Yana untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.